Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Syabandi dengan NIM 221017846 kelas F1 Kalkulasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih pemasaran untuk buah rambutan dengan metode pemasaran agribisnis. Dalam hal ini saya juga akan sekaligus mengerjakan atau mengerjakan ujian akhir semester pada mata kuliah pemasaran agribisnis. Bagian yang pertama itu metode pemasaran agribisnis, yaitu aktivitas pemasaran merupakan hal yang penting dalam sistem agribisnis, mulai dari penyediaan sarana produksi pertanian atau subsistem input, usaha tani atau on-farm, pemasaran dan pengolahan hasil pertanian, seperti contohnya tadi rambutan, serta subsistem penunjang, yaitu penelitian, penyuluhan, pembiayaan atau kredit, intelijen pemasaran atau informasi pemasaran, kebijakan pemasaran. Tujuan dari pemasaran yaitu untuk menjembatani apa yang diinginkan produsen dan konsumen dalam melengkapi proses produksi. Hampir semua aktivitas pemasaran membantu produsen dalam memahami keinginan konsumen. Jadi pemasaran dilakukan agar kita mengetahui apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen, dan kita sebagai produsen, sebagai pengusaha atau suatu instansi harus memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen tersebut. Kemudian penggunaan metode dalam memasarkan rambutan. Untuk yang pertama yaitu kita bisa melakukan pendekatan ekonomi, yang dimana merupakan pendekatan keseluruhan dari sistem pemasaran yang biasa disebut dengan pendekatan makro. Ini dari petani atau aliran komoditi yang lainnya di tingkat usaha tani sampai produk tersebut diterima di konsumen akhir. Jadi itu pendekatan dari petani yang langsung atau orang yang melakukan penanaman rambutan langsung ke konsumen akhir. Kemudian terdapat pendekatan fungsi, yaitu pendekatan studi pemasaran dari aktivitas yang terjadi dalam bisnis yang terjadi atau perlakuan yang ada pada proses dari sistem pemasaran yang meningkatkan dan menciptakan nilai guna untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dan yang ketiga itu pendekatan kelembagaan, merupakan berbagai organisasi bisnis, kelompok bisnis yang melaksanakan atau mengembangkan aktivitas bisnis. Kemudian pendekatan sistem, yaitu penggunaan sistem-sistem secara keseluruhan yang kontinu dan efisien, di mana dengan sistem-sistem tersebut jasa-jasa atau produk dapat kita olah hingga ke konsumen akhir. Kemudian pendekatan struktur, perilaku, kinerja pasar, dan pendekatan industri merupakan keseluruhan kajian yang menganalisis keseluruhan sistem dari aspek makro, mulai dari pendekatan fungsi, kelembagaan, pengolahan, pabrikan, dan organisasi fasilitas yang terlihat dari sistem pemasaran. Dalam memasarkan rambutan terdapat 3 hal yang harus diperhatikan oleh setiap pelaku. Yang pertama itu waktu panen dan indeks kematangan. Terdapat 6 indeks kematangan yang bisa kita lihat dari rambutan. Yang pertama yaitu indeks pertama, buah belum dapat dipanen karena masih hijau, keseluruhannya masih hijau. Yang kedua, belum dapat dipanen karena pucuk buahnya masih hijau. Yang ketiga itu sudah dapat dipanen dengan kulit yang sudah kemerahan namun rambut yang masih hijau dan buahnya belum masak secara maksimal. Yang keempat yaitu sudah dapat dipanen namun rambut buah masih sedikit kuning dan buah sudah cukup masak. Dan yang kelima, sudah dapat dipanen, rambut dan kulit berwarna merah dan daging masak maksimal. Dan yang keenam yaitu terlambat dipanen, di mana rambutnya mulai berwarna kehitaman. Dan hal yang kedua yang harus diperhatikan yaitu standarisasi mutu buah rambutan. Dengan keanekaragaman varietas rambutan saat ini, yang dimana kita ketahui terdapat berbagai macam jenis rambutan yang ada di seluruh Indonesia, diperlukan acuan
klasifikasi yang terkait dengan ukuran keseragaman agar setiap berbagai jenis rambutan bisa diperlakukan sama menurut dengan standarisasi yang telah ditentukan. Maka dari itu keseragaman tersebut bisa berdasarkan dari berat dan mutu buah. Maka dari itu klasifikasi bentuk standar buah rambutan yang baik bisa menyesuaikan dengan klasifikasi yang telah ditetapkan oleh SNI atau Standar Nasional Indonesia. Dan hal terakhir yang harus diperhatikan yaitu pengemasan. Agar buah tidak rusak, maka kemasan harus diperhatikan secara detail karena harga jual selain dipengaruhi oleh mutu atau tingkat kerusakan yang terjadi itu rendah, dan rasa buah juga dipengaruhi oleh penampakan atau kemasan, dimana jika kemasan yang sudah menarik itu tentunya menimbulkan kesan yang berbeda juga bagi mata konsumen. Dan cara peningkatan buah. Peningkatan buah ini bisa dilakukan berbagai macam, itu tergantung dari setiap penjual. Jika dijual tidak jauh dari lokasi panen, rambutan cukup diikat, dimasukkan ke dalam keranjang buah atau karung dan diangkut dengan kendaraan. Untuk pengiriman jarak jauh antar pulau yang membutuhkan waktu 2-3 hari, pengemasan rambutan sebaiknya menggunakan peti kayu agar dia bisa tahan lama. Baiklah, sekian pemaparan tentang pemasaran buah rambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.